last night happened. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul You Get Me. Film ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang cemburu gara-gara bertemu dengan mantan dari pacarnya, namun pacarnya itu malah memutuskan hubungan mereka. Tepat di hari mereka putus, cowok ini tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis cantik dan kaya raya yang kemudian mengajaknya untuk bersenang-senang, bahkan tidur bareng di rumah mewahnya. Sejak saat itulah, gadis cantik ini langsung merasa jatuh cinta. Bahkan dia sangat terobsesi untuk mengejar cowok itu, walaupun cowok itu balikan lagi dengan pacarnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang siswa SMA yang bernama Tyler. Ceritanya, Tyler berpacaran dengan teman sekolahnya bernama Allison, di mana beberapa bulan yang lalu, Allison beserta orang tuanya baru aja pindah ke kota ini dari kota San Francisco. Semenjak mereka berpacaran, Tyler merasa kalau hidupnya menjadi lebih bahagia karena selain cantik dan baik hati, Allison juga merupakan anak orang kaya. Hubungan cinta mereka pun berjalan dengan normal, dan Allison sering mengajak Tyler untuk mengikuti kegiatan positif daripada melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan simbol positif. Tyler yang berasal dari keluarga sederhana, diceritakan memiliki adik perempuan yang bernama Tiffany. Ceritanya, ayah Tyler udah meninggal bertahun-tahun yang lalu, jadi dia sering membantu ibunya untuk menjaga Tiffany di waktu ibu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun udah berpacaran selama 6 bulan, Tyler belum pernah mengenalkan Allison kepada keluarganya, dan hal itu tentunya membuat Tiffany merasa penasaran. Malam itu, Tyler lalu keluar dengan sahabatnya bernama Gil, sambil menjemput Allison di rumahnya karena mereka semua akan mengikuti sebuah pesta. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga kemudian disambut oleh teman-teman mereka yang merupakan teman satu sekolah. Namun di pesta itu, Tyler tiba-tiba melihat Allison didekati oleh laki-laki bernama Chase, yang tentunya membuat Tyler merasa cemburu dan segera mendatangi mereka. Agar Tyler nggak salah paham, Allison lalu menjelaskan kalau Chase adalah teman sekolahnya di kota San Francisco, tapi Tyler bisa merasakan kalau Allison merahasiakan sesuatu. Tyler pun akhirnya mengetahui kalau Chase adalah mantan pacar Allison, di mana Chase bercerita tentang masa lalu mereka yang sering berpesta dan bercocok tanam. Tyler yang merasa marah, kemudian pergi ke toilet, dan di sanalah dia berkenalan dengan wanita cantik bernama Holly. Holly pun lalu bercerita kalau dia baru aja dicampakkan oleh pacarnya, dan di sisi lain Tyler juga memberitahu kalau dia baru aja dipermalukan oleh mantan dari kekasihnya. Beberapa saat kemudian, Allison lalu datang menghampiri Tyler yang merasa kesal karena selama ini Allison nggak mau diajak bercocok tanam, tapi dia udah tidur dengan cowok lain. Kenyataan itu tentunya membuat Tyler jengkel dan hilang kendali, sehingga Allison yang bingung harus berbuat apa, akhirnya memilih untuk menyudahi hubungan mereka. Di saat Tyler keluar dari rumah itu, dia lagi-lagi bertemu dengan Holly yang ingin mengajaknya ke tempat lain. Di perjalanan, Tyler sempat bertanya kemana mereka akan pergi, namun tanpa disangka Holly mengajak Tyler untuk bersenang-senang sampai mereka berdua berakhir di tempat tidur. Keesokan paginya, Tyler lalu terbangun di sebuah rumah yang sangat mewah, dan dia bisa melihat pemandangan alam hanya dari halaman rumah.
Tyler pun akhirnya masuk kembali ke dalam rumah, di mana dia akhirnya melihat keberadaan Holly yang ternyata sedang duduk sendiri sambil melihat foto-foto yang udah dia cetak. Tyler yang masih merasa bingung, kemudian mengatakan kalau dia nggak percaya ada orang yang tinggal di rumah semewah ini. Hari itu juga, Holly kembali mengajak Tyler untuk bersenang-senang sambil bercerita tentang almarhum ayahnya yang hanya bisa bekerja tapi nggak sempat menikmati kekayaannya. Karena terlahir sebagai anak tunggal, Holly merasa kalau hidupnya sangat kesepian dan kini dia hanya tinggal bersama ibu tirinya, tapi hubungan mereka belum dekat. Di sisi lain, Tyler juga bercerita kalau ayahnya juga udah meninggal dan sekarang dia hanya tinggal dengan ibu dan adik perempuannya, tapi ibunya selalu sibuk bekerja. Dari pembicaraan tersebut, Holly jadi merasa cocok dengan Tyler dan selalu mengajak Tyler bercocok tanam untuk mempererat hubungan mereka. Di malam harinya, Tyler akhirnya memutuskan untuk pulang dengan alasan dia udah pergi selama 1 hari dan takut kalau ibunya akan merasa khawatir. Ketika sampai di rumah, Tyler lalu mendapat pesan dari Allison yang ingin mengajaknya untuk bertemu dan membicarakan hubungan mereka. Keesokan harinya, Tyler mendatangi Allison ke rumah, dan pada saat itulah Allison akhirnya bercerita tentang masa lalunya yang sering mabuk-mabukan dan ganti-ganti pasangan. Gara-gara kebiasaan tersebut, orang tua Allison memutuskan untuk pindah ke kota ini agar Allison bisa memulai kehidupan baru. Allison pun akhirnya mengaku kalau dia sangat mencintai Tyler, dan jika Tyler masih mau menerimanya, Allison ingin balikan kembali tanpa ada rahasia lagi di antara mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, para siswa akhirnya mulai masuk sekolah setelah mereka menghabiskan liburan musim panas. Namun Tyler tiba-tiba melihat keberadaan Holly di sekolah mereka, yang tentunya membuat Tyler merasa terkejut, tapi dia nggak mau berbicara apa-apa kepada Allison. Di saat Tyler berada di dalam kelas, guru mereka kemudian memperkenalkan Holly sebagai murid baru di sekolah ini. Tyler tentunya merasa khawatir kalau Holly akan bercerita tentang hubungan mereka, jadi dia meminta kepada Holly agar merahasiakan pengalaman mereka dari siapapun. Ketika jam istirahat, Holly lalu menghampiri Tyler dan teman-temannya, sehingga Allison mengenalkan Holly kepada Gil dan sahabat mereka yang bernama Lydia. Pada saat itu, Tyler semakin gak nyaman dengan kehadiran Holly, namun di satu sisi Holly mencoba untuk dekat dengan yang lain, bahkan dia mengajak mereka untuk menonton konser. Karena takut hubungan mereka akan ketahuan, Tyler kemudian mengajak Holly untuk bertemu dan berbicara empat mata. Pada saat itu, Tyler meminta Holly agar melupakan kenangan mereka, namun ucapan itu membuat Holly merasa marah dan menganggap kalau Tyler hanya menjadikannya sebagai pelampiasan. Keesokan harinya ketika di sekolah, Lydia lalu bertanya apakah Holly punya akun sosmed, namun Holly beralasan kalau dia udah menghapusnya untuk memulai hidup baru. Sepulang sekolah, Allison dan Holly kemudian pergi ke tempat Tyler bekerja, di mana Allison sempat melihat koleksi foto Holly yang berisi foto badan seorang cowok tanpa wajah. Allison yang merasa penasaran, kemudian bertanya kepada Holly apa hubungannya dengan seorang cowok yang ada di koleksi fotonya. Holly pun akhirnya bercerita kalau mereka bertemu di kota ini, di mana Holly mengaku kalau dia jatuh cinta kepada cowok itu dan sangat menikmati kebersamaan mereka.
Setelah pulang dari pantai, Holly lalu berkunjung ke rumah Allison dan menjadi penasaran bagaimana kisah cinta antara Allison dengan Tyler. Selain itu, Holly juga bertanya apakah Tyler jago dalam urusan ranjang, namun Allison mengatakan kalau dia dan Tyler belum sampai ke tahap itu karena mereka ingin menjalaninya pelan-pelan. Sementara itu di tempat lain, Tyler akhirnya bercerita kepada Gil kalau dia pernah tidur dengan Holly waktu putus dari Allison. Ternyata Tyler merasa takut kalau Holly ingin balas dendam, oleh karena itulah dia sengaja berteman dengan Allison, dan suatu saat nanti Holly pasti akan menceritakan hubungan mereka. Sebelum hal itu terjadi, Tyler ternyata berencana untuk berkata jujur kepada Allison, namun Gil sempat melarangnya karena Tyler dan Allison baru aja balikan. Sesampainya di rumah, Tyler langsung mengirim pesan kepada Allison, namun sayangnya mereka berdua nggak bisa bertemu empat mata karena Holly ternyata menginap di rumah Allison. Keesokan paginya, Holly tiba-tiba aja mampir ke rumah Tyler dengan alasan dia ingin berkenalan dengan adiknya. Awalnya, Holly berbohong kalau dia telah menceritakan hubungan mereka kepada Allison, yang tentunya membuat Tyler merasa panik dan menganggap kalau Holly udah gila. Lalu pada suatu ketika, Tyler melihat ibu tiri Holly berbicara dengan seorang guru, sehingga Tyler yang penasaran lalu mencoba untuk mencari tahu tentang Holly. Sebenarnya, Tyler curiga kalau Holly memiliki masalah kejiwaan, namun Corinne mengatakan kalau Holly adalah gadis yang baik, dan dia hanya merasa kesepian sejak ayahnya meninggal dunia. Sementara itu di tempat lain, Lydia kemudian bercerita kepada Allison kalau dia nggak bisa menemukan identitas Holly di internet. Nggak lama kemudian, Holly membawakan minuman bagi Allison dan Lydia, tapi di saat mereka lagi mengobrol, Lydia tiba-tiba mengalami kejang-kejang sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah, Holly bertemu dengan ibu tirinya, dan dia sama sekali nggak suka melihat Corinne karena sang ayah ternyata meninggalkan semua hartanya bagi Corinne. Di sini, Corinne lalu mengingatkan Holly untuk mengikuti jadwal terapinya, dan sesuai dengan dugaan Tyler, Holly ternyata mengalami gangguan kejiwaan yang cukup serius. Keesokan harinya saat di sekolah, Tyler tiba-tiba mendapat kabar dari Allison kalau Holly sedang hamil. Sebagai teman, Allison merasa kasihan kepada Holly, jadi hari itu Allison meminta izin kepada Tyler karena dia ingin menemani Holly yang membutuhkan teman ngobrol. Ketika Holly dan Allison sedang mengobrol, Holly lalu bertanya kepada Allison apa yang akan Allison lakukan jika sekarang dia mengandung bayi Tyler. Holly pun lalu berpikir kalau orang tua Tyler pasti merasa bahagia, tapi Allison mengatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan ibu Tyler karena ibunya selalu sibuk bekerja. What would you do if it was Tyler's baby? Actually, I haven't met them yet. Beberapa waktu kemudian, Tyler merasa terkejut melihat Holly berada di dalam rumah dan sedang berbicara berdua dengan adiknya. Di sini, Holly ternyata mencoba untuk dekat dengan Tiffany, di mana hal itu tentunya membuat Tyler merasa takut dan akhirnya mengajak Holly untuk berbicara di luar. Tyler yang nggak percaya kalau Holly sedang hamil, lalu mengatakan kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas bayi itu, dan dia juga tidak mencintai Holly. Di satu sisi, Holly ngotot agar mereka berdua bisa hidup bersama, namun Tyler mengatakan kalau hubungan mereka adalah kesalahan, bahkan dia sampai tega mendorong Holly. Di malam harinya, Holly kemudian datang ke rumah Allison untuk menceritakan semua yang telah dia lakukan bersama Tyler.
Di sisi lain, Tyler menjenguk Lydia di rumah sakit sambil bertanya kepada Lydia apakah Holly mengetahui kalau Lydia punya alergi terhadap minuman tertentu. Did Holly know about your allergy? Allie and I get the same smoothies every single day. Karena masalah ini udah merembet ke orang lain, Tyler akhirnya mengaku kalau dia dan Holly pernah tidur bersama dan kecelakaan ini pasti sengaja dibuat oleh Holly. Tyler pun akhirnya mengajak Allison untuk ketemuan, tapi sayangnya Allison udah mendengar semuanya dari Holly, sehingga dia nggak mau mendengar penjelasan dari Tyler. No, that's not true. I don't know that's not true because you lied, Tyler. Keesokan harinya saat di sekolah, Tyler tiba-tiba mendapat skorsing dari wali kelasnya akibat penyerangan yang dia lakukan kepada Elizabeth Holly. Dari keterangan itu, Tyler kemudian mencari nama Elizabeth Holly di internet, di mana dia akhirnya mengetahui kalau Holly adalah gadis psikopat yang pernah menyerang teman sekolahnya. Sementara itu di tempat lain, Allison yang kebetulan sedang di rumah sendirian, tiba-tiba mendapat telepon dari Holly yang bertanya bagaimana rasanya kehilangan orang yang dia cintai. Pada saat itu, Allison tiba-tiba mendengar suara Holly di dalam rumah, serta melihat berbagai kejanggalan di rumahnya sendiri yang ternyata Holly datang untuk menculiknya. Setelah menculik Allison, Holly kemudian mengirim pesan kepada Tyler sehingga Tyler segera berangkat ke rumah Holly. Di sisi lain, Allison akhirnya mengetahui apa alasan Holly menculiknya karena ternyata Holly terobsesi kepada Tyler dan menganggap kalau Allison sebagai penghalang hubungan mereka. I don't need to ask him who he loves, Allie. Karena takut Holly akan menyakitinya, Allison lalu mencoba untuk bernegosiasi dan mengatakan kalau dia nggak akan melapor kepada siapapun jika Holly mau melepasnya. Di waktu yang sama, Corinne akhirnya datang dari luar kota, di mana ketika dia berusaha untuk menolong Allison, Holly tiba-tiba aja membekapnya dari belakang. Beberapa saat kemudian, Tyler akhirnya sampai di rumah itu, di mana Holly ternyata udah menunggunya seperti dulu. Di sini, Holly ingin mengajak Tyler untuk mengenang kebersamaan mereka, namun hal itu malah membuat Tyler jadi emosi dan bertanya di mana Holly menyekap Allison. I've been playing this weekend over. Where is Allison? Karena Holly nggak mau menjawab pertanyaannya, Tyler akhirnya mencari Allison ke setiap ruangan, tapi sayang Allison nggak ada di ruangan manapun. Tyler pun lalu kembali berbicara dengan Holly, di mana dia akhirnya melihat Allison yang tergantung, dan untungnya Allison masih hidup. Di saat Tyler dan Allison mencari jalan keluar, mereka berdua nggak sengaja melihat Corinne yang udah meninggal akibat kehabisan napas. Di waktu yang sama, Holly membawa pistol untuk memburu mereka, tapi ketika Tyler dan Allison udah di luar, Holly langsung menodong mereka dan mencegah mereka untuk kabur. Now what? Holly? Karena takut kalau Holly akan menembak mereka, Tyler lalu meminta maaf untuk segalanya dan memohon agar Holly tidak melibatkan Allison dalam masalah mereka. Nggak lama kemudian, Gil tiba-tiba datang ke rumah itu, di mana Holly yang panik langsung menembak Tyler, dan pada saat itulah Allison punya kesempatan untuk menusuk Holly. Setelah kejadian itu, para medik kemudian datang ke rumah Holly untuk membawa yang terluka ke rumah sakit. Di akhir cerita, Allison akhirnya berkenalan dengan keluarga Tyler, di mana ibu Tyler kebetulan sedang mengadakan pesta ulang tahun bagi Tiffany. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul You Get Me. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.